Karena kita ada pemateri. Enggak, sebenarnya ini organisasi apa sih? Oh, oke. Ini organisasi Rohis ya. Kok ngebahas Pancasila, hukum gitu? Rohis hari ini tidak selalu membahas tentang keislaman. Itu ideologi yang kolot sebetulnya menurut saya. Harus di-upgrade, harus di-up to date seperti itu. Yang kolot yang apa namanya? Lu berani banget lu bilang kolot anjir. Oke. Gue sekarang sedang bersama seperti biasa lah mungkinnya pernah lihat di Pernah ya? Gue bingung, Cek. Iya. Mau narasumber siapa lagi? Iya sih. Datang ke sini gitu. Susah gitu. Oke, gini. Gue ini enggak apa-apa ya. Tapi kayaknya kalau gue posisi kayak gini agak gede juga sih, enggak apa-apa sih lah. Gua mic-nya agak kesinian aja. Udahin volumenya. Sip. Nah, kayak kemarin gue lihat ini apa namanya? Apa? Rohistalk? Rohistalk. Oke, gue pengen ini dong, pengen denger dong apa itu Rohistalk gitu. Oke. Sedikit aja sih sebetulnya Rohistalk itu program alternatif yang memang hari ini diselenggarakan oleh sahabat-sahabat kita Rohis SMK Negeri 1 Karawang seperti itu. Untuk apa? Untuk hari ini menggaungkan bahwa setiap kegiatan, setiap program kerja bisa dilaksanakan berupa konsep virtual seperti itu. Mungkin gaya-gaya mahasiswa ya? Gaya-gaya mahasiswa sekarang kayak gitu. Jadi momentumnya memang juga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara fisik tatap muka seperti itu. Memang udah zamannya juga sih. Udah zamannya. Dan penting sekali kita harus menggalakkan lah ya literasi digital dan lain-lain seperti itu. Ini baru jilid pertama ya? Iya, nanti ada kebetulan gue nonton kemarin gitu. Oke, keren support banget lu anaknya ya. Oh iya. Gue kan alumni, Jai. Tapi ke depan katanya mau ada jilid 2. Ada. Itu nanti kita akan membahas tentang paling tidak kita akan membahas tentang kebudayaan dan seni. Kebudayaan dan seni. Iya, lalu undang gua dong. Oh, kebetulan itu nanti pematerinya luar biasa. Untuk yang seni ya, untuk pembahasan kebudayaan dan seni. Apa lo kira-kira mau ngebahas apa tentang seni? Paling tidak kita akan angkat bahwa budaya dan seni itu adalah corak atau ciri khas kita. Ciri khas di Indonesia. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang Pancasila karena memang momentumnya sangat pas gitu ya dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila atau hari lahir Pancasila. Jadi kita bahas itu. Seni juga masuk sebetulnya ke dalam ideologi Pancasila. Kenapa demikian masuk? Karena pribadi bangsa Indonesia itu tak lepas dari ciri khas yaitu seni budaya gitu. Budayanya yang baik kayak gitu sih. Semuanya ada di Pancasila berarti? Ada di Pancasila. Tapi kemarin gue lihat kan lu juga sebagai narasumber kan ya. Nah, lu bahas apa di situ? Mungkin lu juga tahu gitu, maksudnya punya interpretasi tersendiri untuk Pancasila ya. Pancasila gitu. Kalau gue lebih menspesifikasi bahwa Pancasila hari ini harus kita sponsor ya. harus kita gaungkan, apalagi di era milenial hari ini. Kaum milenial itu lebih lebih up to date seperti itu. Jadi Pancasila harus digaungkan sebagai ideologi bangsa yang up to date juga. Artinya apa? Bahwa teknologi informasi kita sekarang lebih maju loh. Maksudnya kita udah bisa mengakses informasi secara global. Dan kita tidak harus terpengaruh oleh ideologi-ideologi di luar sana yang memang tidak cocok dan tidak selaras dengan Pancasila. Penting sekali kita mengkaji Pancasila secara mendasar untuk tetap menjaga nilai-nilainya dari persatuan bangsa untuk kemajuan zaman, tidak merubah apapun tentang ideologi bangsa kita seperti itu. Tapi gini ya, sekarang kan banyak cuitan gue sering baca di Twitter juga tentang banyak banget sih berstigma bahwa sekarang tuh Hari Kesaktian Pancasila hanya sebagai seremonial gitu, bukan dijadikan memang sebagai pedoman gitu. Gimana nih menurut lo? Ya itu yang harus kita antisipasi seperti itu. Jadi di di momentum ini yang pas sebetulnya kita membahas tentang Pancasila, bahwa ideologi ini bukan ideologi yang seremonial, tapi harus kita implikasikan di kehidupan sehari-hari. Contohnya
dengan kita skeptis menyaring informasi di media sosial itu sudah merupakan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Selanjutnya kita mempengaruhi orang-orang terdekat kita seperti teman, keluarga, orang tua atau sahabat, mantan, pacar dan lain-lain itu bisa kita sampaikan bahwa penting mantan banget aja bisa bawa Pancasila ya. Sangat bisa. Bahwa ideologi ini sangat penting untuk kita tanamkan sejak dini. Rajin menabung, jujur, itu loh, persatuan, toleransi, itu penting. Selanjutnya untuk hari ini yang memang bangsa kita sudah banyak sekali kemajuan dari sisi teknologi, dari sisi banyak lah ya, seperti itu, pesat banget teknologi sekarang maju. Pancasila ditakutkan sudah tidak nilai-nilai Pancasila ditakutkan sudah tidak lagi dipelajari, sudah tidak lagi diamalkan. Teknisi kita berisik ya. Kedengaran loh Anda di sini. Iya, kameramen jangan berisik ya. Anda mengganggu soalnya. Mengganggu Anda ya. Gitu ya. Jadi ditakutkan generasi milenial hari ini tidak ngeh akan pentingnya nilai-nilai atau esensi Pancasila itu sendiri. Jadi penting sekali untuk kita hari ini bahas dan kaji. Tapi oke, ini gue bikin konten ini memang untuk sebenarnya kembali ya untuk mengulas kemarin mungkin sebagai ajang evaluasi juga karena nanti kan ada review aja seperti dan itu. ini gue bakal upload di YouTube gue juga sama mungkin untuk bisa di share ke YouTube-nya Rohis ya. Iya. Seperti itu. Asik sih sebetulnya dengan konten ini dengan program Rohis Talk itu kita diusahakan kita untuk menyentuh apa lu menyentuh apa? Maksudnya menyentuh beberapa kalangan di dalam program ini. Contohnya sih. menyentuh di bidang pendidikannya, ya kan, knowledge lah, shape knowledge gitu kan. Ada lagi menyentuh di bidang sosialnya. Kita mengajak juga, kita mempromosikan literasi dan banyak lagi wawasan-wawasan yang perlu kita kaji bareng gitu kan, dan untuk kita beritahukan kepada masyarakat bahwa ini loh yang penting untuk kita hari ini konsumsi seperti itu, konsumsian dalam arti materi. Oke. Seperti itu guys. Sorry ya gue sambil makan. Iya, soalnya ini ada jelinya. Pasti lu tahu ini minuman apa. Ya gue berharap sih ada yang endorse ya. Enak loh, Enak ya. Apalagi sambil sambil apa nih? Oke, berarti itu aja ya? Iya, itu aja. Dan untuk ke depan coming soon-nya nih, buat coming soon di Rohis Talk kita ada volume 2. Kemarin volume pertama alhamdulillah sangat antusias sahabat-sahabat dari, bahkan ada yang dari Depok, ada yang dari luar Kerawang juga ada. Oh iya? Iya, masuk ke dalam forum. Dan untuk volume 2 tepuk tangan dong Mas, tepuk tangan. Nah, gitu. Untuk volume 2 nanti kita akan lebih spesifik membahas tentang hukum. Kajian hukum. Karena kita ada pemateri. Enggak, sebenarnya ini organisasi apa sih? Oh, oke. Ini organisasi Rohis ya. Kok ngebahas Pancasila, hukum gitu? Nah, kenapa demikian? Bahwa Rohis hari ini tidak selalu membahas tentang keislaman. Itu ideologi yang kolot sebetulnya menurut saya. Harus di-upgrade, harus di-up to date seperti itu. Yang kolot, yang Lu berani banget lu bilang kolot anjir. Nggak apa-apa, ini sebagai evaluatif. Nanti di kolom komentar kecaman semua ya. Nggak mungkin. Slow gitu.